Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nur Indriani dari Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas PGRI Banyuwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan dosen Bapak Tovan Priyananda Adinata MSI. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview buku yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah dengan penulis Kunto Wijoyo tahun 2013 dengan penerbit Tiara Wacana. Di sini sejarah terdapat dua macam, yaitu yang terjadi di luar pengetahuan manusia atau yang disebut dengan sejarah objektif, dan yang terjadi sepengetahuan manusia atau sejarah subjektif. Di lingkungan masyarakat selalu terdapat pelaku sejarah, yaitu orang yang secara langsung terlibat dalam pergulatan sejarah. Sedangkan saksi sejarah adalah orang yang mengetahui suatu peristiwa sejarah, tetapi tidak terlibat langsung. Sejarah berguna secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik sendiri yaitu sebagai pengetahuan. Jika sejarah tidak ada gunanya secara ekstrinsik, yang berarti tidak ada sumbangannya di luar dirinya. Cukuplah dengan nilai-nilai intrinsiknya. Namun disadari atau tidak, sejarah ada di mana-mana. Guna sejarah secara intrinsik yaitu sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Sedangkan dalam guna ekstrinsik, yaitu secara umum, sejarah mempunyai fungsi pendidikan, yaitu sebagai pendidikan moral, penalaran, politik, kebijakan, perubahan, masa depan, keindahan, dan ilmu bantu. Sejarah juga berfungsi sebagai latar belakang, rujukan, dan bukti. Kemudian dalam sejarah penulisan terdapat beberapa zaman dan beberapa abad. Di zaman Yunani dan Romawi, penemuan waktu dan kronologi sejak lebih dari 4000 tahun sebelum Masehi di Mesir. Tetapi orang tidak segera menulis sejarah. Tulisan sejarah di Eropa muncul di Yunani dalam bentuk puisi, yaitu karya Homer, ditulis berdasar cerita-cerita lama, yaitu menceritakan kehancuran Troya pada 1200 sebelum Masehi. Di zaman Kristen awal dan zaman pertengahan, bahwa di zaman pertengahan berlangsung lama, yaitu 1000 tahun kalau dihitung dari abad ke-5 sampai abad ke-15. Di abad ke-16, historiografi Renaissance sama dengan kebudayaan, lahir di Italia. Cara terbesarnya ialah penjelasannya mengenai pendekatan, yaitu orang besar, karena banyak sejarah yang ditulis atas perintah penguasa. Karena Renaissance ingin menggantikan teologi dengan ilmu, maka Reformasi ingin menggantikan teologi lama dengan teologi baru. Sedangkan kontra-reformasi ingin mengembalikan kewibawaan gereja Katolik yang telah dirusak oleh gerakan reformasi. Di abad ke-17,
Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506 dari Genoa yang menemukan Amerika pada tahun 1492. Banyak melaporkan mengenai penemuan-penemuannya. Di abad ke-18, rasionalisme pada abad ke-17 yang dipelopori oleh René Descartes dari Prancis, Francis Bacon dari Inggris, dan Ban Spinoza dari Belanda, baru memengaruhi historiografi pada abad ke-18. Sikap universal kaum rasionalis telah meluaskan pandangan orang Eropa secara geografis. Di abad ke-19, romantisme dalam historiografi adalah kebalikan dari rasionalisme. Thierry menulis History of the Conquest of England by the Normans dan Narrative of the Merovingian Period. Ia menulis untuk kaum berjuasi dan republikanisme. Di akhir abad ke-19 dan abad ke-20, sejarah yang objektif itu tidak ada. Seperti halnya ternyata ilmu alam pun penuh ketidakpastian. George Harvey Robinson pada tahun 1863 sampai 1936 dari Amerika mengatakan bahwa dengan sejarah kritis kita hanya dapat menangkap permukaan, tetapi tidak yang di bawah realitas karena tidak dapat memahami perilaku manusia. Sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman itu direkam dalam dokumen diteliti oleh sejarawan untuk menemukan fakta itu yang diinterpretasi atas fakta, barulah muncul tulisan sejarah. Sejarawan harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu. Tulisan sejarah penuh gambaran mengenai perang dan biografi yang penuh sanjungan. Setiap kajian sejarah didahului satu pengantar, harus diberikan alasan pembenar. Penelitian sejarah terdapat 5 tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Sejarah mempunyai kegunaan untuk ilmu-ilmu sosial dalam 3 hal, yaitu sejarah sebagai kritik terhadap generalisasi ilmu-ilmu sosial. Permasalahan sejarah dapat menjadi permasalahan ilmu-ilmu sosial, dan pendekatan sejarah yang bersifat diakronis menambah dimensi baru pada ilmu-ilmu sosial yang sinkronis. Dalam sejarah terdapat kekuatan-kekuatan sejarah, yaitu ekonomi, agama, institusi, teknologi, ideologi, militer, individu, seks, umur, golongan, etnisitas, dan ras. Mitos dan budaya sebagai kekuatan sejarah. Terdapat pula macam-macam generalisasi, yaitu generalisasi konseptual, personal, tematik, spatial, periodik, sosial, kausal, kultural, sistematik, dan struktural. Agar dapat memudahkan uraian, kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sejarawan akan disesuaikan dengan urutan penelitian. Jadi, ada kesalahan pemilihan topik, pengumpulan sumber, kesalahan verifikasi, interpretasi, dan penulisan. Dalam kegiatan pembangunan ada 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Tahap ini berguna dalam perencanaan dan penilaian dan kelincahan. Sejarah pembangunan di Indonesia akan dilihat sebagai sebuah perkembangan. Artinya hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Kemudian ramalan sejarah bukanlah tugas pokok karena pekerjaan sejarawan adalah rekonstruksi masa lampau. Yang sering kita dengar adalah ramalan cuaca, bisnis, dan statistik.
Kata-kata yang memakai sejarah diantaranya yaitu guru sejarah, pegawai sejarah, pencatat sejarah, pelaku dan saksi sejarah, serta peneliti sejarah dan penulis sejarah. Guru sejarah dikenal karena dipakai oleh guru sejarah yang berhubungan dengan pengajaran sejarah yang mengandung pesan moral, kadang disatukan dengan mata pelajaran kewarganegaraan. Meskipun sebenarnya semua itu dapat dicakup dalam pelajaran sejarah nasional. Dalam pegawai sejarah memiliki tugas kesejarahan ialah yang berhubungan dengan masyarakat untuk menanamkan kesadaran sejarah. Dalam pencatat sejarah yaitu untuk mencatat apa-apa yang terjadi di lingkungannya dan menulis sejarah lingkungannya. Sejarawan tentunya merasa beruntung karena dua hal. Pertama, pencatatan itu berarti bahwa peristiwa-peristiwa penting yang tidak dapat terlupakan begitu saja. Yang kedua, dengan adanya penulisan sejarah akan memperingan tugas sejarawan dalam menulis sejarah bangsa. Pengertian sejarah secara negatif dalam penguraiannya yaitu sejarah bukan mitos. Mitos menceritakan masa lalu dengan waktu yang tidak jelas dan kejadian yang tidak masuk akal orang masa kini. Sekalipun dipercayai sebagai sungguh-sungguh terjadi di masa lalu. Sejarah bukan filsafat dalam arti filsafat hanya berurusan dengan pikiran umum. Sedangkan sejarah berbicara mengenai manusia, yaitu membicarakan orang tertentu yang mempunyai tempat dan waktu serta terlibat dalam kejadian sejarah. Kemudian sejarah bukan ilmu alam, yakni ilmu-ilmu alam bertujuan untuk menemukan hukum-hukum atau bersifat nomotetis. Sedangkan sejarah berusaha menuliskan hal-hal yang khas atau bersifat ideografis, sebab sejarah ialah ilmu yang menuliskan pikiran pelaku. Sejarah bukan sastra, setidaknya berbeda dengan sastra dalam 4 hal, yakni cara kerja, kebenaran, hasil keseluruhan, dan kesimpulan. Kemudian adanya pengertian sejarah secara positif. Sebagai ilmu sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah dan sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta, yang dimana hasil akhir yang diharapkan ialah kecocokan antara pemahaman sejarawan dengan fakta. Adapun pengertian sejarah secara positif yakni sejarah ilmu tentang manusia. Jadi sejarah hanya bercerita tentang manusia, akan tetapi tidak secara keseluruhan. Sejarah hanya mengurusi manusia masa kini, akan tetapi manusia masa kini menjadi objek bersama-sama beberapa ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu politik, dan antropologi. Sejarah ilmu tentang waktu. Sejarah membicarakan masyarakat dari segi waktu. Dalam waktu terdapat 4 hal, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Sejarah dapat dikatakan ilmu tentang sesuatu yang tertentu, satu-satunya dan terperinci. Sejarah adalah sejarah tertentu. Misalnya ketika sejarah akan berbicara tentang mobilitas sosial, maka harus jelas kapan dan di mananya. Sejarah ilmu mengenai satu-satunya yaitu unik, karena sejarah harus menulis peristiwa, tempat, dan waktu yang hanya sekali terjadi. Sejarah harus terperinci, yakni sejarah harus menyajikan yang kecil-kecil, tidak terbatas pada hal-hal yang besar. Dan dalam definisi sejarah, sejarah merupakan rekonstruksi masa lalu. Jangan dibayangkan bahwa membangun kembali masa lalu itu untuk kepentingan masa lalu sendiri. Itu antiquarianisme dan bukan sejarah. Sejarah sebagai ilmu terdapat banyak contoh. Sejarawan bukanlah orang yang memang terdidik untuk menjadi sejarawan,
namun penulis sejarah dapat datang dari mana saja. Wartawan, guru, politisi, sastrawan, dan pendeta boleh saja menulis sejarah. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lalu atau masa lampau. Terdapat setidaknya dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampaunya, yaitu melestarikan atau menolak. Sejarah sebagai penyatuan pendapat yang dimana banyak penulis sejarah menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat seperti contoh, pada penulisan sejarah Amerika terdapat dua aliran, yakni konsensus dan konflik. Dikatakan konsensus karena berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan bersifat konformistis. Sebaliknya disebut konflik karena meneruskan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan penganjuran agar orang bersifat kritis dalam berpikir mengenai sejarah. Beberapa penjelasan mengenai sejarah itu adalah guna sejarah sebagai guna intrinsik. Sedangkan guna sejarah dalam guna ekstrinsik ada beberapa, yakni sejarah sebagai pendidikan moral, sejarah yang telah diajarkan melalui pelajaran kewarganegaraan di sekolah maupun lewat penalaran pada masyarakat dengan tujuan agar Pancasila menjadi tolak ukur benar salah, baik buruk, berhak tidak, dan lain-lain. Namun sejarah tidak boleh bersikap hitam putih dan harus berbicara benar salah, maka sejarah harus berbicara dengan fakta. Tanpa fakta, sejarah tidak boleh bersuara. Sejarah sebagai pendidikan penalaran, yakni sejarah memaksa orang memperhitungkan masa lalu untuk dapat membicarakan masa kini, dan masa kini untuk masa depan. Sejarah juga sebagai pendidikan politik yang dilakukan ormas-ormas melalui training dan secara bertingkat. Dengan kata lain, kepada setiap kader diperlukan sejarah organisasi. Sejarah sebagai pendidikan kebijakan dibutuhkan pandangan tentang lingkungan alam, masyarakat, dan sejarah. Sejarah sebagai pendidikan perubahan, yakni dapat melestarikan kepemimpinan. Perlu diketahui perubahan apa yang sedang dialami oleh para pengikut. Dalam hal ini, sosiologi dan antropologi dapat membantu orang-orang yang secara definisi ialah ilmu tentang perubahan akan banyak membantu. Sejarah sebagai pendidikan keindahan, yakni kita hanya diminta untuk membuka hati dan perasaan pengalaman estetik akan datang melalui mata waktu. Kita ke candi, istana, tarian, kuburan, kota, dan monumen. Demikian keindahan dapat terangsang lewat bacaan. Sejarah juga dapat dikatakan sebagai ilmu bantu, karena sejarah memberikan bantuan untuk berbagai macam disiplin. Sejarah sebagai rujukan, seperti para pemimpin politik berdasar agama perlu belajar bagaimana partai-partai sosial demokrat keagamaan dapat tumbuh di Eropa yang sekuler. Ide dan isu apa yang perlu dimunculkan tentu akan datang bersamaan dengan pembacaan itu. Sejarah sebagai bukti dapat dilihat seperti di lingkungan kita ini, adanya kecenderungan untuk mencari hari jadi yang dimana hampir setiap kabupaten mempunyai hari jadi karena menjadi bukti keberadaan daerah itu. Kemudian penjelasan lebih jauhnya atau lebih mendalam, yakni dalam bab ini dikemukakan sejarah penulisan sejarah Eropa. Peradaban lain seperti India, Tiongkok, Islam, dan Indonesia juga mempunyai sejarah penulisan sejarah. Hanya karena selama ini sejarah modern dianggap berasal dari Eropa, maka sejarah historiografi Eropa yang paling sering dibicarakan. Untuk zaman Yunani dan Romawi, penulisan sejarah dari Yunani yang terkenal ialah Herodotus,
sekitar